Baik, kuliahnya akan saya mulai. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. ya, sesuai perjanjian kita di awal kuliah kemarin, saya minta tolong ada 5 mahasiswa yang menyalakan videonya. Siapa aja? Yuk. Ya, oke. Sebentar. Ada Yasmin, Harza, Jason, Fahriza, sama Dava ya. Biar saya nggak terlalu sendiri. Oke, sip. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan bahasan minggu kemarin. Kita minggu kemarin, Senin kemarin. Jadi Senin kemarin kita sudah membahas terkait definisi dari fluida. Jadi fluida ini kan adalah zat yang dapat terdeformasi secara terus-menerus akibat adanya gaya gesek. Jadi kalau kebalikannya, berarti kalau solid ini ketika terdeformasi maka dia tidak akan ketika dia mendapatkan gaya geser maka dia tidak akan terdeformasi secara plastis jika gayanya yang diberikan adalah di bawah dari sigma yield-nya atau tegangan yield-nya dia. Kemudian fluida bisa kita solusikan dengan berbagai metode untuk mekanika fluida, baik dengan hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, kemudian hukum termodinamika, baik itu konservasi energi maupun entropi, dan yang paling penting di mekanika fluida adalah konservasi massa. Kemudian 5 hukum-hukum ini akan disolusikan untuk menyelesaikan permasalahan baik itu di statika maupun di dinamika. Gitu. Kemudian mekanika fluida penting karena aplikasinya yang sangat dekat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam melakukan analisis mekanika fluida, kita perlu mengasumsikan bahwa fluida itu sebagai suatu kontinum. Jadi suatu zat yang bisa dianggap menjadi satu kesatuan. Karena jika tidak, maka kita harus mempertimbangkan area yang perlu kita tinjau. Begitu. Jadi seperti yang kita sudah bahas juga, terdapat 2 ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian mikroskopis, dan yang kedua adalah ketidakpastian makroskopis. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita meninjau sebuah densitas atau sebuah sifat dalam suatu batasan volume, jika batasan volumenya sangat kecil, maka di sini akan terbentuk sifat-sifat yang berbeda-beda untuk di berbagai titik. Oleh karenanya ada suatu batas di mana volume minimalnya adalah sebesar 10⁻⁹ mm3, sehingga sebuah fluida itu dianggap sebagai kontinum. Jadi sifat-sifat yang ada di bagian sini dia akan cenderung konstan, begitu, cenderung sama. Kemudian terkait dimensi dan satuan, ada 4 dimensi utama: massa, panjang, waktu, dan temperatur, dengan satuannya masing-masing adalah dalam satuan SI dan British unit. Dan beberapa satuan ini adalah 4 dimensi utama dan 2 sistem satuannya. Kemudian dimensi turunannya ada dalam berupa gaya, tekanan, viskositas, energi dalam, dan lain-lain. Kemudian kita kemarin sudah masuk terkait sifat-sifat fluida. Jadi sifat-sifat fluida ini kelanjutannya juga dari termodinamika, kita kan sudah membahas banyak hal terkait entalpi, entropi, dan lain-lain. Nah, tetapi di sini kita akan fokus sementara ini untuk secara sifat fisiknya dari sebuah fluida. Kalau energi kan bisa dilihatnya dalam kuantum ya. Kalau fluida bisa kita lihat secara fisis. Jadi ada 5 bagian besar yang dibahas dalam buku Munson, dan kita juga akan secara garis besar juga akan membahasnya, yaitu pertama adalah viskositas, kemudian kompresibilitas, tegangan permukaan, massa dari sebuah fluida, dan kaitannya fluida dengan gas ideal, begitu. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait massa. Jadi massa itu ada massa jenis, hubungannya adalah massa jenis di sini. Massa jenis itu merupakan 1 per volume spesifiknya, atau kalau yang sudah kita kenal secara garis besar adalah berapa jumlah partikel di dalam suatu volume, begitu. Jadi satuannya adalah kilogram per meter kubik jika dalam satuan SI, begitu ya. Jadi dalam 1 meter kubik itu ada berapa kilogram zat yang kita tinjau. Kemudian specific weight atau berat spesifik. Jadi
notasinya adalah gamma. Jadi gamma ini sama dengan rho dikalikan dengan G. Jadi ini specific weight. Dan yang ketiga adalah specific gravity. Jadi ini untuk membandingkan antara sebuah zat, baik itu berbagai macam jenis zat lah. Jadi yang di buku itu kan contohnya adalah raksa ya. Jadi raksa dibandingkan dengan densitas air pada 4 derajat Celcius, di mana rasio densitas tersebut bisa teraplikasikan untuk semua satuan, baik itu SI maupun British unit gitu. Kemudian kita membahas terkait viskositas. Jadi viskositas ini kalau Anda bayangkan sebuah fluida diletakkan di suatu permukaan yang diam, kemudian kita berikan permukaan lain di atasnya di mana dia bisa bergerak, kemudian kita memberikan gaya geser atau gaya tangan sial, maka fluida itu akan terdeformasi. Deformasinya akan seperti ini, akan berbentuk trapesium begitu. Idealisasinya adalah perlu diperhatikan adalah non slip condition. Jadi bagian fluida yang bersentuhan dengan permukaan yang diam, dia itu akan kecepatannya sama dengan nol. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika kita memberikan gaya tangensial, maka fluida kan akan bergerak. Pergerakan fluida itu memiliki kecepatan dia. Jadi dia memiliki kecepatan di mana distribusi kecepatannya ini tidak hanya berpengaruh pada deformasi, tapi juga terhadap sifat dia sendiri. Jadi kecepatan itu akan berbeda sepanjang sumbu Y-nya gitu. Jadi kalau di buku kan di vertikal ini adalah B, kemudian nantinya kita ingin melihat laju deformasi. Jadi laju deformasi atau shear strain rate di sini. Di sini dinyatakan sebagai tangen delta beta. Jadi delta beta ini adalah sudut yang terbentuk di antara posisi yang dia normal dengan posisi saat dia terdeformasi. Gitu. Jadi bersalnya delta beta bisa kita dapatkan dengan cara tangensial. Jadi tangen beta sama dengan depan per samping, tandesa. Depannya adalah A, jadi dia terdeformasi sejauh delta A, dan sampingnya adalah B. Jadi sisi miringnya adalah B. Dengan pendekatan sudut yang sangat kecil, jadi beta itu sangat kecil sekali, maka bisa kita hapuskan tangannya, beta sama dengan delta A per B. Begitu, delta A per B. Di mana jarak ini merupakan kecepatan dikalikan dengan waktu ya. Jadi kita bisa jabarkan delta A ini sebagai bentuknya du dt. Jadi parsial dari kecepatan dikalikan dengan parsial kecepatan akan menghasilkan delta A-nya, jaraknya dia gitu. Kemudian kita pindahkan delta T ke ruas kiri, kita pindahkan ke bagian bawah, kita pindahkan ke sini. Delta beta per dt ini merupakan rate of shearing strain, jadi bukan hanya jarak deformasinya, sudut deformasinya, tetapi juga rate, jadi laju. Jadi lajunya sama dengan setara dengan perubahan kecepatan pada jaraknya, pada jarak vertikalnya, du per dy-nya dia. Jadi ini kita mengenal istilah baru lagi, yaitu gamma dot. Gamma dot sama dengan du dy. Kemudian gamma ini juga berbanding lurus dengan si shearing stress-nya. Jadi shearing stress-nya adalah tau. Jadi kita bisa sederhanakan rumus di atas menjadi tau sebanding dengan du dy. Nah, jadi secara umum shearing stress yang terjadi itu bisa digambarkan sebagai perbedaan kecepatan, fungsi kecepatan terhadap posisi vertikalnya. Dan yang membedakan antara satu fluida dengan yang lain adalah kemiringannya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, ini kan berarti dalam sebuah persamaan garis dia linear. Jadi yang membedakan antara satu fluida dengan yang lain adalah kita berikan sebuah konstanta sifat, di mana disebut sebagai absolute viscosity atau mu atau dynamic viscosity. Di mana absolute viscosity atau dynamic viscosity ini juga jika dibagikan dengan massa jenis, maka akan menghasilkan istilah sifat baru yang dinamakan dengan kinematic viscosity. Kita start dari persamaan itu dulu. Jadi kita start dari persamaan ini ya, dynamic viscosity atau viskositas dynamic. Mohon maaf ini saya kecampur-campur antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia.
Jadi tau sama dengan mu du dy. Di mana kalau kita membuat suatu plot antara du dy dengan du dy kan anunya ya, perubahan kecepatan terhadap lokasinya. Kemudian kalau kita plot, sebentar, kita plot sebuah persamaan seperti ini. Di sini di mana di sini adalah du dy atau rate of shearing strain, dan di sumbu X, di sumbu Y-nya kita ini adalah tau, yaitu shearing stress. Jadi makna dari persamaan ini, jadi kan kasarannya begini ya, kasarannya tau itu sama dengan fungsi dari mu dan du, fungsi dari mu saja, gitu ya. Bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Nah, di mana kalau du dy-nya konstan, linear, maka ini yang disebut sebagai fluida Newtonian. Jadi berapapun shearing stress yang diberikan, maka du dy-nya akan meningkat dengan polanya adalah linear. Atau kalau kita mau buat juga dalam bentuk yang lain begitu ya. Jadi misal di sini adalah viskositas, terus di sini adalah tau begitu. Maka untuk fluida Newtonian di sini adalah konstan begitu, linear. Nah, yang membedakan antara fluida Newtonian dengan non-Newtonian adalah kemiringannya. Jadi gradiennya ini akan berbeda antara Newtonian dan non-Newtonian. Jadi yang pertama kita akan mengenal namanya jika diberikan gaya yang semakin besar, maka viskositasnya akan meninggi. Jadi itu namanya shear thickening. Jadi kita jika berikan tau yang lebih tinggi, maka shearing rate-nya, shearing strain rate-nya akan meningkat. Yang mana berarti viskositasnya akan meningkat juga. Ini dinamakan fluida dilatan. Jadi contohnya mungkin akan saya tampilkan video setelah ini. Kemudian yang satu hal lagi, ketika kita tambah taunya, maka ketika kita menambah shearing stress-nya, maka shearing strain-nya rate of shearing strain-nya akan menurun. Dia akan seperti ini. Ini dinamakan sebagai zat pseudoplastik. Gitu. Jadi kalau Anda membaca di buku, di sini ada di halaman 16 untuk edisi 8. Contohnya pseudoplastik ini adalah misal cat begitu ya. Cat atau saya tulisnya brush gitu. Jadi kalau cat kita tanpa kasih campuran air gitu. Kita letakkan di sebuah permukaan, terus kita miringkan permukaannya. Jadi dengan miringnya permukaan berarti kan ada ini ya, gaya gravitasi yang membuat adanya shearing stress. Tetapi ketika shearing stress-nya hanya sejumlah sekian, dia itu viskositasnya sangat tinggi. Jadi dia tidak terlalu tidak terlalu bersifat fluida, sangat kental. Tapi ketika kita aplikasikan gaya tangensial, yaitu berupa cat begitu, berupa kuas yang kita oleskan, itu kan shearing stress-nya besar. Nah, di situ sifatnya akan semakin seperti fluida, jadi bisa mengalir seperti itu. Jadi itu namanya adalah zat pseudoplastik atau bisa disebut sebagai shear thinning. Sedangkan yang satu lagi adalah dilatan. Jadi dilatan ini ketika shearing stress-nya rendah, maka dia akan sifatnya seperti cenderung seperti fluida yang mudah terdeformasi. Tapi ketika kita berikan aplikasi gaya yang sangat besar, maka dia akan sifatnya malah seperti solid karena dia akan sangat besar viskositasnya. Jadi di sini yang dinamakan dengan shear thickening. Kemudian ada yang hal menarik lagi. Jadi kalau kita punya odol gitu ya, odol terus kita buka terus kita balik. Di situ kan nggak akan keluar ya, kecuali kita berikan suatu tekanan. Nah, ketika kita berikan suatu tekanan, baru dia akan bergerak. Nah, di situ baru namanya bisa disebut sebagai Bingham plastik. Jadi dia membutuhkan sebuah nilai gaya geser atau tau yield di sini. Nah, di sini disebut sebagai Bingham plastik.
gitu. Jadi mungkin akan saya tampilkan sedikit video, semoga tidak terlalu patah-patah ya. Sebentar. Enggak keluar. Oke, sebentar. Ya, jadi ini video yang saya rangkum dari beberapa sumber di YouTube. Jadi ini antara shear thinning dengan dengan apa namanya pingham plastik. Tapi ini lebih ke arah shear thinning karena dia tanpa tahu yang besar juga bisa menggeser. Nah, ini saat kasusnya diberikan gaya yang sangat kecil ya, hanya gravitasi saja, dia sifatnya kental gitu. Tapi ketika kita berikan gaya yang sangat besar, nah dia sifatnya akan sangat encer. Ini yang dinamakan dengan shear thinning. Kemudian kebalikannya adalah shear thickening. Jadi ini cairannya adalah tepung tepung jagung, starch. Nah, jadi ketika si adiknya ini jalannya pelan, dia akan sifatnya akan encer gitu ya. Tapi ketika dia memberikan gaya yang lebih besar, maka akan mengeras gitu. Jadi ini secara perlahannya dia memberikan gaya yang lebih besar di masing-masing bagian. Jadi tidak jatuh gitu ya. Oke, itu sedikit video. Kemudian untuk shear stress akan saya berikan satu contoh soal yang ada di buku. Jadi yang perlu diingat-ingat, ini kalau kasarnya kalau ujian close book, istilah tahu mu du dy ini tidak akan diberikan ya. Jadi perlu dipahami atau dihafalkan gitulah. Nah, ini contoh soal. Jadi ini contoh soal 1.5. Jadi ini sebuah fluida. Pendekatannya agak beda nih. Pendekatannya adalah bukan satu permukaan yang fix, kemudian diberikan gaya di atasnya. Tetapi ini adalah suatu aliran di dalam pipa. Dia memiliki profil kecepatan seperti ini. Jadi profil kecepatannya berupa parabolik seperti ini. Dan kecepatan maksimal ada di bagian tengah, dan di bagian dekat pipa ini adalah non-slip condition, jadi kecepatannya sama dengan 0. Nah, kecepatan dari fluida ini jika dalam sebuah persamaan sebagai berikut. Jadi ini persamaannya bisa empiris, bisa analitis, tapi anggaplah ini sebuah persamaan empiris begitu ya, untuk Newtonian fluid. Kemudian kita diminta untuk mencari shearing stress pada dasar pipa dan shearing stress di bagian mid plane-nya. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Kita perlu mengingat kembali bahwa definisi dari shearing stress yang berlaku di dinding pipa itu adalah tahu sama dengan mu du dy gitu. Kemudian kita buat persamaan du dy-nya dulu. Jadi ini kan kita punya U ya, kita punya nilai U kecepatan. Jadi di sini kan U fungsi dari Y, jadi fungsi dari posisi, kemudian dari jarak maksimalnya, dan fungsi dari kecepatan. Jadi V kapital ini adalah mean velocity di sini. Jadi di sini adalah mean velocity. Jadi kecepatannya 2 feet per second dan tingginya 0,2 inch. Dan viskositasnya sudah diketahui sebesar 0,04 pound per 0,04 pound second per feet kuadrat begitu. Jadi U ini akan kita masukkan ke sini, ke du dy-nya.
Jadi caranya bagaimana? Jadi tinggal kita lakukan, dijabarkan dulu persamaannya. Jadi kan tinggal 3V/2 dikalikan 1, kemudian 3V/2 dikalikan dengan minus Y² per H². Nantinya akan berbentuk, persamaan U sama dengan sekian, kemudian, kita turunkan menjadi bentuk yang di bawah ini, begitu. Jadi persamaannya akan kembali seperti ini. Oke, dan tinggal kita substitusikan saja. Jadi kan kita sudah tahu, kecepatannya sudah tahu, kemudian hanya tahu, yang kita tidak tahu adalah Y-nya. Jadi Y ini tinggal kita masukkan ke angkanya. Jadi yang awal ini adalah minus H untuk soal A, dan nantinya untuk yang B tinggal kita masukkan 0. Jadi kalau 0 berarti DU/DY-nya akan sama dengan 0, tapi ketika ini minus H, maka tinggal digantikan dengan Y sebagai minus H. Jadi akan saling mencoret, bentuknya akan 3V/H, begitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga persamaannya, titik 0 Y-nya itu di midplane-nya. Jadi ada kasusnya persamaan itu, titik 0-nya Y itu ada di bagian bawah, itu tergantung dari persamaannya, perlu diperhatikan nantinya. Kemudian tinggal kita masukkan DU/DY ini ke persamaan yang di awal. Ya, jadi tinggal 3V/H masuk ke sebelahnya mu-nya kita inputkan dari persamaan sebelumnya, tinggal dikalikan saja. Mu kali 3V/H, jadi mu-nya adalah 0,04 pound second feet kuadrat dikalikan dengan 3, konstanta dikalikan dengan kecepatan rata-rata 2 feet per second, dikalikan dengan tingginya dia 0,2 inch, terus kita inginnya menjadi satuan feet, maka perlu dibagi dengan 12 terlebih dahulu. Maka besar dari gaya geseknya adalah 14,4 PSI, pound square inch. Maaf, ini udah feet kuadrat ya, jadi pound per feet kuadrat. Dengan jaraknya jika karena dia positif, maka akan searah dengan alirannya. Begitu. Jadi kisaran kisaran persoalan terkait viskositas tidak jauh-jauh dari persamaan tau sama dengan mu DU/DY, di mana kita perlu mendefinisikan kembali persamaan dari U itu. Biasanya U itu fungsi dari Y, jadi ketika kita turunkan, maka bisa mendapatkan nilai DU/DY-nya. Gitu. Kemudian akan kita lanjut ke sifat selanjutnya. Jadi ini sifat yang cukup spesifik yang ada di dalam sebuah fluida adalah surface tension. Jadi saya loncat sedikit ke surface tension. Kalau Anda melihat buku bisa langsung loncat ke halaman 24, surface tension. Jadi 1.9 ya. Jadi adalah oke. Ini surface tension atau tegangan permukaan. Jadi ini akan saya lanjutkan kembali dari video. Sudah sangat umum ya, kalau kalian percobaan sebuah jarum ditaruh di atas permukaan air akan mengambang. Dan di beberapa serangga banyak yang mengaplikasikan konsep ini. Jadi dia bisa mengambang seperti tidak ada satu bagian pun yang tenggelam gitu ya. Jadi ini contohnya kalau dia nggak pakai surface tension gitu, nggak bisa gerak, cuman ngambang aja. Tapi kalau serangga ini bisa memanfaatkannya, maka dia bisa bergerak bebas seperti menggeser begitu. Nah ini kalau di zoom in, seperti tidak tenggelam ya, karena dia luas areanya sangat kecil. Dimana kita tahu tekanan kan F per A ya. Nah ternyata ketika kita zoom in lagi, terdapat banyak bulu-bulu kecil, jadi berat dari serangga itu terdistribusikan oleh bulu-bulu kecil ini, sehingga membuatnya tidak nyemplung kasarannya gitu. Jadi air itu memiliki nilai surface tension sendiri. Jadi air itu punya sebuah kasarnya tegangan. Tegangan ini diakibatkan oleh interface dari fluida yang berbeda, begitu. Jadi kalau kita deskripsikan definisi dari surface tension,
ini adalah interface antara liquid dan gas atau liquid, maaf, saya ganti cair aja lah. Antara cair gas dan cair padat dan padat gas gitu ya. Intinya antar fasa yang berbeda. Itu semacam ada kulit atau membran yang yang maya begitu, kulit membran maya. Jadi sebenarnya kan tidak ada membran ya di antara air dengan udara kita. Jadi membuat air ketika kita teteskan di atas permukaan benda, itu kan bentuknya akan melengkung gitu ya. Itu karena gaya tarik antar molekulnya akan besar. Jadi misal kita melihat sebuah tetesan air begitu. Kita melihat sebuah tetesan air, kemudian kita ingin melihatnya secara diagram benda bebasnya begitu. Jadi diagram benda bebasnya, misal kita buat sebuah setengah lingkaran. Di sini tuh akan ada gaya-gaya yang gaya normalnya dia yang kecil-kecil. Jadi sepanjang permukaan fluida tersebut ada gaya yang kecil. Ini gayanya adalah sigma. Kemudian untuk mengimbangkannya maka terdapat gaya tekanan dari sisi bagian dalamnya. Di sini kita tuliskan sebagai P begitu ya, sebagai tekanan. Jadi dengan sigma F sama dengan 0, maka kita kalikan. Kita lihat gaya yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Yang berwarna biru, ini kan ada gaya sepanjang kelilingnya. Jadi kelilingnya adalah 2πr atau pi kali diameternya. Kemudian dikalikan dengan gayanya. Ini sebentar saya tuliskan, radiusnya adalah R. Gitu. Nah, ini setara dengan perbedaan tekanan. Jadi perbedaan tekanan antara sisi luar dari fluida dengan sisi dalam dari fluidanya. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai PI dikurangi PE seluas areanya, PR kuadratnya. Jadi tekanan internal kurangi tekanan eksternal ini bisa kita tuliskan sebagai delta P. Dan kita jabarkan juga ketika kita ingin mengetahui besar dari delta P-nya berarti sama dengan 2 sigma dibagikan dengan R. Karena R-nya saling mencoret di sini, kemudian P-nya mencoret, 2 pindah ke, delta P tetap di situ ya, sigma tetap di situ, lalu R-nya pindah ke ruas bawah, maka akan menghasilkan persamaannya seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa menghubungkan persamaan antara jari-jari dari sebuah butir fluida, tetesan fluida, tekan permukaannya, serta beda tekanan antara tekanan fluida itu dengan tekanan atmosfernya. Gitu. Nah, ini ada contoh yang menarik juga. Kalau fluidanya tidak hanya dari terteteskan seperti itu ya. Di sini contohnya sebagai efek kapilaritas. Jadi efek kapilaritas ketika kita punya sebuah air begitu dalam suatu penambang yang sangat besar, dalam suatu luas yang sangat besar, kemudian kita masukkan, ini contohnya sedotan lah ya. Nah, di sini akan terbentuk, akan adanya ketinggian yang terbentuk di sini. Karena ada gaya interaksi antara fluida dengan dinding dari sedotannya itu sendiri. Yang dinamakan gaya kapiler, kalau Anda mengenal istilah kohesi adhesi begitu ya. Nah, mungkin secara logika sederhana bisa ketahuan kalau semakin besar diameter, maka akan semakin rendah tingginya. Tapi semakin sempit, maka gaya-gayanya akan semakin besar, yang bersinggungan dengan tepi sedotan, maka tingginya akan semakin besar. Secara matematis ini bisa diturunkan sebagai berikut. Jadi kalau kita belok sedikit ya ke buku.
Jadi ini diagram benda bebas dari gambar yang tadi ada dalam video. Jadi permukaan, kemudian kita memiliki gaya kapiler, jadi ada sebagian permukaan fluida yang naik ke atas begini, dengan tingginya adalah H, dan di mana di sini diameternya adalah 2 kali R, 2 kali R dengan sudutnya adalah theta. Sudutnya adalah theta. Jadi kalau kita ambil porsinya di sini, begitu, kita buat diagram benda bebasnya, maka mirip seperti yang pada persamaan sebelumnya, yang di bagian tepi permukaan ada gaya sigma ya. Gaya sigma ini merupakan teraplikasikan di sekeliling dari fluida sebesar 2πr, tapi karena kita ada jarak di sini, maka kita perlu kalikan dengan cos theta untuk menjadi sumbu normalnya. Kalau di sini berarti sumbu X begitu ya. Sumbu Y. Kalau di sini ini arah X, di sini arah Y. Kemudian dari fluida itu sendiri, gaya yang melawannya adalah gaya gravitasi, yaitu gamma. Gamma ini kan rho kali G ya, rho G kali V begitu. V-nya itu kan PR kuadrat kali H. Jadi PR kuadrat luas areanya dikalikan dengan ketinggiannya. Jadi tinggal kita buat sigma FV sama dengan 0, maka akan menghasilkan persamaan gamma PR kuadrat H, ini yang karena berat dari fluida, sama dengan 2πr sigma cos theta. Jadi 2πr ini adalah keliling, kemudian sigma ini adalah gaya normal yang terjadi di sekeliling dari air itu, dan cos theta. Jadi kita bisa memisahkan, tinggal tersisa H di ruas kiri, maka kita pindah semua ke ruas kanan, akan terbentuk persamaan sebagai berikut, di mana R-nya perlu kita coret, kemudian P bisa kita coret juga. Nah, persamaan ini teraplikasikannya pada penentuan alat ukur tekanan statik. Jadi kan pipa kapiler ya, jadi perlu adanya pertimbangan. Kalau kita meletakkan sebuah alat ukur yang terlalu kecil diameternya, maka pembacaannya akan seperti apa begitu. Jadi ini kan hanya karena gravitasi saja ya, hanya dari berat dari fluida itu sendiri. Tapi kalau beda halnya, kalau di dalam ini kita punya tekanan awal atau di luar ini punya tekanan awal juga, terus kita ingin mengukur perubahan ketinggian karena P2-nya ternyata membesar gitu atau P1-nya membesar. Jadi hanya itu harus mempertimbangkan si diameter itu. Jadi pertimbangan diameter dalam sebuah manometer yang berbentuk memanfaatkan kapiler ini harus ada pertimbangannya khusus gitu. Jadi di sini ada contoh soal, tetapi kayaknya nggak sempat dibahas karena ada bagian yang belum kita singgung juga. Oke, baik. Jadi saya menyadari nih, ternyata kalau menulis itu agak membutuhkan waktu yang lama ya, tapi pace-nya terjaga, tapi bahasannya jadi tidak bisa semuanya. Jadi mungkin ini saat ini akan hybrid aja. Jadi kita sudah mempelajari dua sifat penting, yaitu viskositas dan surface tension. Gitu. Viskositas, ini saya ganti warna aja. Viskositas, di mana viskositas ini ada di sini ya, menyatakan deformasi suatu benda jika dia diberikan gaya geser, dan di sini adalah surface tension. Jadi fluida itu punya punya tegangan secara maya yang bisa digambarkan sebagai sebuah kulit atau membran begitu. Nah, ketika kita berbicara terkait fluida, maka kita harus memperhatikan apakah fluida itu bisa terkompresi atau tidak. Karena pastinya ketika sebuah fluida itu terkompresi dan tidak, akan menghasilkan sifat yang berbeda. Jadi kalau yang kemarin sempat saya singgung, jadi speed of sound ya, speed of sound itu kan besarnya sama dengan C. Ini masih bahasan di bab-bab selanjutnya, yang nantinya akan membedakan antara fluida compressible dengan incompressible. Untuk sebuah gas itu sama dengan rasio antara bilangan kecepatan aktualnya dengan speed of sound-nya atau Mach number. Jadi ketika Mach number lebih dari 0,3,
maka ini bisa dianggap sebagai compressible. Jadi intinya kan kita ingin analisis yang tidak terlalu susah ya untuk bidang engineering. Jadi jika mah kurang dari 0,3, maka kita bisa anggap dia sebagai sudah incompressible. Maknanya apa? Maknanya densitasnya tidak akan berubah secara signifikan dengan adanya beda tekanan. Kemudian jika mah sama dengan 1 itu berarti sonic, kalau kurang dari 1 itu adalah subsonic, dan ketika mah lebih dari 1 itu adalah supersonic. Jadi kalau Anda ditanyain gitu ya, pesawat supersonic itu apa? Jadi kalau apa sih namanya, pesawat Concorde, mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya. Jadi pesawat Concorde itu salah satu pesawat eee, penumpang yang bisa mencapai kecepatan supersonik gitu. Tapi karena terlalu mahal operasinya ya, jadi bangkrut si pesawat Concorde itu. Jadi kalau pernah lihat pesawat Concorde tuh ujungnya miring ke bawah, terus sisanya mirip dengan pesawat, cuman yang bedanya adalah miring ke bawah di sini. Ini kaitannya nanti ke bahasan external flow gitu. Nah, kenapa saya berbicara terkait incompressible dan compressible? Jadi ada satu ada satu sifat yang menggambarkan antara fluida itu bisa disebut sebagai compressible atau tidak, yang dinamakan compressibility of fluid. Compressibility of fluids. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah modulus tekan, modulus curah atau bulk modulus. Jadi mungkin saya akan pindah ke buku saja ya, karena waktunya tidak. Oh, oke, bulk modulus. Bentar. Jadi ini kita lihat, kita tinjau sebuah fluida, di mana ini fluida cair ya. Ya kalau kita nggak tahu, terserah itu fluida cair atau tidak. Kalau Anda dalam sebuah sistem piston kompresi, ini adalah fluida yang kita tinjau, kemudian di luar sini ada tekanan. Nah, jadi tekanan sebesar apa yang dibutuhkan untuk mengubah volumenya, begitu. Jadi kalau fluida yang incompressible, berapa besar pun tekanan yang ditambahkan, maka volumenya itu akan sama, begitu. Jadi ini digambarkan dalam sebuah persamaan yaitu bulk modulus, yaitu EV itu sama dengan minus dP, jadi tekanan yang ditambahkan per dV per V. Jadi dibandingkan dengan penambahan dari volume. Ini ada tanda minus berarti volumenya semakin mengecil. Tapi kalau kita pakai densitas diturunkan ke persamaan yang di bawah ini, maka ini menjadi positif karena densitasnya kan semakin besar ya. Jadi bulk modulus ini juga bisa dinyatakan sebagai dP per d rho per rho, begitu. Ini maknanya apa? Jadi maknanya jika nilai dari bulk modulus ini sangat besar sekali begitu, berarti kan butuh gaya yang sangat besar, butuh tekanan yang sangat besar untuk bisa mengompresi, untuk bisa merubah volume dari fluida yang kita tinjau. Jadi kalau kita melihat dalam appendix begitu, ini adalah beberapa sifat-sifat fluida secara umum. Ini tabel 1.6. Nah, ini fluidanya ada air laut, dan lain-lain begitu. Kita bisa melihat sifat, yaitu di sini adalah bulk modulus. Jadi bulk modulus untuk beberapa fluida yang sudah jelas dia incompressible, intinya gini, kalau kita tekan si air itu kan pasti akan pindah-pindah gitu ya, akan mengisi segala tempat. Tapi kalau sudah tempatnya terconfine segitu aja, maka butuh gaya yang sangat besar untuk bisa merubah volumenya. Jadi ini sampai satuannya adalah pangkat 9, jadi butuh gaya yang sedemikian besarnya untuk bisa melakukan perubahan volume, begitu. Beda halnya kalau fluidanya adalah udara. Kalau fluidanya adalah udara, kita berikan tekanan sedikit saja, maka dia bisa terkompresi dan densitasnya akan berubah signifikan, gitu. Itu terkait bulk modulus. Kemudian
kalau terkait, gas, sedikit tambahan, jadi ini menggunakan persamaan gas ideal ya. Jadi persamaan gas ideal yang ada di bab di awal-awal, ini kalau kita anggap kondisinya isotermal, gas ideal tersebut, jadi T-nya tidak berubah, jadi kita bisa mengumpulkan tekanan per massa jenis itu akan sama dengan konstan untuk kondisi isotermal, untuk sebuah gas. Sedangkan jika untuk, proses yang isentropis, itu perlu adanya K, di mana K ini adalah rasio dari Cp per Cv, dan ini ada hubungannya antara bulk modulus dengan tekanan. Jadi untuk fluida gas yang kompresibel, bulk modulus itu besarnya sama dengan tekanan itu sendiri. Dan untuk proses ini untuk yang isotermal ya, tapi untuk yang proses yang isentropis, maka bulk modulus itu sama dengan perlu dikalikan terlebih dahulu dengan K, rasio dari specific heat pada pada pressure konstan dan volume konstan, gitu. Jadi, ini beberapa rumus yang perlu diperhatikan. Dampaknya apa? Dampaknya ini juga ke arah speed of sound, ke arah kecepatan, suara. Jadi kecepatan suara ini dideskripsikan, ini ya, secara detail akan dijelaskan di bab 11, tapi pada intinya adalah perubahan tekanan, terhadap densitas. Jadi kalau saya ngomong, ini kan suara bisa nyampai ke mic, kemudian dikonversikan menjadi listrik, kemudian dikonversikan lagi ke speaker kalian semua, itu menjadi tekanan. Jadi kalau dulu masih ingat, kalau masih tahu speaker yang besar gitu ya, ada membrannya, itu kan getar-getar tuh. Getar-getar itu menggoyangkan, eee kok molekul-molekul yang ada di udara. Jadi akan ada perubahan tekanan yang menghasilkan perubahan densitas dengan, bentuknya yang seperti itu akan terdengar ke kita sebagai suara. Jadi itu adalah rambatan suara dan digambarkannya sebagai speed of sound. Ternyata, speed of sound bisa dikorelasikan seperti ini dan ketika kita sambungkan dengan bulk modulus, maka dP per d-rho itu kan sama dengan, eV per rho. Jadi kembali lagi, bisa dalam persamaan sebagai berikut, terus kita jabarkan lagi EV untuk isentropis, jadi untuk kondisi yang ideal, Kp per rho, di mana P per rho ini tinggal kita gantikan dengan persamaan gas ideal, di mana kita tahu kan P sama dengan rho RT ya. Jadi P per rho tinggal digantikan dengan RT. Jadi ini persamaan yang perlu diperhatikan jika kita ingin mencari apa ya, ingin mencari banyak hal lah, tapi memang ini kaitannya akan lebih ke arah external flow. Tapi di McFlow dasar perlu Anda pahami persamaan C sama dengan akar dari KRT. Jadi K itu Cp per Cv, kemudian R konstan ya, kemudian T adalah temperaturnya, gitu. Itu terkait kompresibilitas. Kemudian ini terkait vapor pressure. Jadi, seperti yang sudah dibahas pada Senin yang lalu, kita perlu mempertimbangkan tekanan dari sebuah, tekanan tekanan dari terciptanya uap atau tekanan pendidihan atau tekanan evaporasi begitu. Karena apa? Karena jika kita, ini ya, ini misal sebuah pompa gitu. Pompa kan di sini ada P1 dan P2, intinya kan P2 ingin lebih besar daripada P1. Nah, tetapi di dalamnya ini ternyata ada fenomena-fenomena yang menyebabkan tekanan tekanan dari fluida itu akan lebih rendah daripada tekanan, evaporasinya. Sehingga nanti di dalam sudu-sudunya itu akan tercipta bubble-bubble seperti ini, dan bubble ini ketika si sudu-sudu pompanya menabrak akan, menghantam. Jadi menghantam si permukaan sudu sudu dari pompa, sehingga tercipta yang namanya kavitasi. Kavitasi ini karena ada tumbukan, efeknya ada dua. Yang pertama adalah sudu hancur, dan yang selanjutnya adalah getaran. Jadi sudu hancur ini kan nggak secara dalam waktu yang cepat ya tiba-tiba hancur gitu. Itu kan pasti dari yang menahun. Ini bisa ketahuan dari getaran. Jadi kalau kita mendengarkan, getaran, ada nanti di kuliah getaran mekanik dasar adalah, ilmunya. Kalau getaran sekian, oh berarti ini karena kavitasi, kalau getaran sekian, oh ini karena faktor lain begitu. Nah,
Vapor pressure ini kalau Anda sudah di termo ya sudah tahu ya, tekanan saturasinya masing-masing gitu. Tapi di sini akan coba saya lihat di sifat-sifat fluida di tabel 1.5 dan 1.6. Jadi Anda bisa melihat nilai dari vapor pressure baik itu dalam satuan SI maupun dalam satuan British unit yang di atas. Gitu. Jadi perlu diperhatikan nanti dalam mendesain sebuah eh, pompa, jangan sampai tekanan yang terjadi di sudu-sudu itu lebih rendah daripada tekanan pendidihannya. Jadi caranya adalah dengan meningkatkan tekanan upstream-nya dari pompa. Tapi lagi-lagi ini masih secara detail akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Oke. Oh ya, jadi sifat-sifat yang lain yang sudah kita bahas adalah density, kemudian specific weight, di mana specific weight adalah rho kali G, G-nya lokal. Dynamic viscosity Anda dapatkan ya untuk beberapa fluida. Dynamic viscosity ini yang belum saya sampaikan, satu hal adalah dia besarnya bervariasi terhadap temperatur. Jadi kalau oli mesin kita ya, kalau oli mesin itu pada temperatur yang rendah, maka dia akan beroperasi dengan nilai viskositas yang baik begitu. Jadi dia melakukan fungsinya dengan baik. Tetapi ketika engine kita overheat gitu, ketika engine overheat, maka viskositasnya akan menurun. Dengan viskositas menurun, maka si si oli itu akan tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi kita harapkan kan ada clearance sebesar berapa berapa mili gitu ya atau berapa mikro gitu. Tapi ketika dia terlalu encer karena terlalu tinggi temperaturnya, maka dia akan bisa menabrak tepi-tepi dari eh, housing-nya begitu. Atau kalau misal bearing, jadi bearingnya bisa saling menabrak. Oleh karenanya temperatur ini perlu diperhatikan terhadap viskositas dari sebuah fluida. Jadi secara analitis Anda bisa melihat di sini ada dua persamaan, ada persamaan Sutherland dan persamaan Andrade. Nah, jadi yang perlu Anda dapatkan itu adalah nilai C dan S. Jadi intinya adalah nilai empirical konstan. Kalau yang persamaan Andrade, Anda perlu mencari nilai D dan B konstan. Dan di mana selalu fungsi dari temperatur, di mana T-nya adalah absolute temperature. Begitu. Itu terkait viskositas yang belum terbahas kemarin. Kemudian sedikit bahasan terkait gas ideal. Ini ya, ini perlu diresapi juga karena kita nantinya tidak hanya terkait fluida incompressible saja, tapi nanti kalau sudah masuk ke bahasan compressible maka kita akan sering bermain dengan equation of state untuk ideal gas, di mana dia sama dengan rho dikalikan RT-nya begitu. Jadi kalau Anda masih bisa mereview kembali kapan sebuah gas bisa dianggap sebagai gas ideal, maka Anda harus melihat ke compressibility chart begitu ya. Jadi untuk mencari nilai Z, Anda harus tahu reduce pressure, reduce temperature. Nah, ya itu bisa Anda review kembali terkait itu. Kemudian saya kembali ke coret-coretan saya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi compressibility of fluids, ada bulk modulus, kemudian compressibilitas in gas, sudah kita singgung. Dan yang ketiga adalah speed of sound, di mana ini adalah C, sama dengan akar KRT nantinya. Tergantung dari fungsi temperatur, dari gas jenis gasnya apa, nantinya CP/CV-nya begitu. Kemudian kita juga sudah bahas terkait vapor pressure. Saya lupa bab berapa. Ada sifat-sifatnya, vapor pressure, compressibility. Oh, sorry. Dan yang tidak dilupakan adalah viscosity merupakan fungsi dari temperatur juga. Gitu. Oke, jadi dengan demikian bahasan untuk bab 1 sudah selesai. Dan baru membahas satu contoh soal ya. Untuk Senin depan kita akan mulai bahas contoh soal yang lain. Barangkali ada yang cukup lebih
lebih applicable di dunia engineering. Kita akan membicarakan terkait viskositas dari sebuah oli, apakah bisa diukur dan bagaimana cara mengukurnya begitu. Jadi kan intinya kita bisa tahu kecepatan, kita bisa tahu gaya yang terbaca gitu-gitu, akan bisa dapatkan dinilai viskositasnya. Oke, jangan lupa isi daftar hadir dan baik, sampai jumpa di Senin depan. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Maaf, ini waktunya 14 2 menit ya ternyata. Nanti akan saya share rekaman kuliahnya. Tapi harusnya dengan belajar mandiri sudah cukup sih. Kalau bab 1 belum banyak lah. Baik, kalau tidak ada, terima Permisi kasih. Pak Rofi, izin bertanya. Oke, ada pertanyaan. Silakan. Siapa ini? Nama saya Kemal Idam, NIM 1311971. Mau bertanya Pak, apakah catatan ini bakal di-share lagi kayak kemarin? Catatan ya akan saya share. Tapi ya gitu ya, mohon maklum karena keterbatasan waktu nggak sempat nulis semua. Jadi beberapa perlu cek di buku. Tapi akan saya tulis ulang beberapa inti-intinya gitu. Baik, terima kasih Pak. Tapi saya harap kalian juga punya catatan sendiri ya. Kalau menulis sendiri dengan membaca tulisan orang, rasanya akan beda sih feel-nya. Kalau saya. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Dan Dava, Yasmin, Harza, Jason. Satu lagi siapa saya lupa. Ini saya sambil ngapalin wajah-wajah kalian nih. Harza kan ya, kalau Harza sering lihat, Jason sering lihat. Oh ini Fahriza, ini panggilannya siapa? Afif ya? Iya Pak Afif, Pak. Afif, ya Yasmin sama Dava. Oke, sampai ketemu Senin depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.